Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinah Rahmaniah, NPM 2701110180060 dari kelas A. Dan nama saya Muhammad Januar Alfarisi Pratama, NPM 2701110180126 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah analisis kestabilan lereng dan geomekanika. Dari penulisan laporan ini adalah karena banyaknya kegiatan pemboran yang merupakan suatu hal yang vital dalam suatu aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu, bagi perusahaan tambang, desain lereng ini bertujuan untuk menentukan keseimbangan kemiringan lereng. Tapi lereng yang semakin curam akan memaksimalkan perolehan penambangan, namun meningkatkan lereng cenderung tidak stabil. Nah, lereng yang dibuat dengan kemiringan dan ketinggian yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda juga. Salah satu sifat alamiah lereng yaitu untuk mencari keseimbangan baru dengan cara pengurangan beban yang ditanggungnya. Karena lereng yang tidak seimbang dapat menyebabkan bencana geologi seperti kelongsoran dan lain-lain gitu. Oleh sebab itu perlu adanya kajian geoteknik ini yang mencakup simulasi-simulasi tambang sehingga bisa dibuat seoptimal mungkin baik dari desain lereng itu sendiri maupun faktor safety-nya. Regional di kawasan penelitian ini bertempat di Cekungan Barito, yang dimana cekungan fisiografinya dari segi fisiografinya Cekungan Barito ini di sebelah barat dibatasi oleh dataran Sunda dan di sebelah timur berbatasan dengan Pegunungan Meratus. Sementara sebelah utara dibatasi oleh Cekungan Kutai. Nah, pada dasarnya batuan dasar pembentuk Cekungan Barito ini dari batuan tersier yang terdiri dari batuan bersifat granitik dan andesitik serta batuan malihan yang terdiri dari perselingan batu lanau dengan batu pasir halus sampai kasar dengan sisipan konglomerat dan resi. Selanjutnya stratigrafi dari Cekungan Barito ini terbagi menjadi 11. Yang pertama ada formasi kompleks ultramafik, yang kedua ada formasi pita, yang ketiga ada formasi harufan, yang keempat ada formasi granit kapur, yang kelima formasi kuaro, yang keenam ada formasi tanjung, yang tujuh formasi berai, 8 formasi Pemaluan, 9 formasi Montalat, yang ke-10 formasi Warukin, dan formasi Dahor. Tujuan penelitian dari laporan ini diantaranya ada yang pertama menghitung nilai SMR dan RMR, yang lalu sudutnya itu sudut di SMR dijadikan sudut rekomendasi lereng di simulasi. Terus yang kedua ada mengetahui nilai FS high wall dari simulasi geoteknik dengan nilai ketinggian dan kedalaman yang berbeda dengan kondisi dry, saturated, dewatering, dan kondisi kegempangan seperti episodostatik dan statik yang ada pada daerah penelitian. Nah, ini tingginya tuh yang disebutkan oleh di soal juga ada 60, ada 40, ada 80, dan sudutnya ada 30, 35, 40, 45. Terus yang ketiga ada mengetahui nilai FS low wall dari simulasi geoteknik dengan nilai ketinggian dan kedalaman yang berbeda dengan kondisi dry, saturated, dewatering, dan kondisi kegempaan yang sama episodostatik dan statik pada daerah penelitian. Ini bedanya low wall. Yang keempat ada mengetahui simulasi high wall dan low wall dengan berbagai kondisi menggunakan dua metode. Jadi semua dari nomor 2 dan nomor 3 itu dijadikan dua metode. Nah, yang di sini yang dipilih metode Bishop dan Janbu. Terus yang kelima ada membuat rekomendasi desain lereng berendak yang optimal dengan dua metode dari data yang didapat. Masih itu, nah kita perlu mendapatkan data dari RMR. Nah, RMR itu sendiri merupakan metode klasifikasi massa batuan yang dipakai untuk mengetahui nilai ketahanan massa batuan dan disajikan untuk bentuk kualitas suatu massa batuan. Nah, nilai RMR parameter ini ada yang pertama ada kuat tekan batuan utuh CS yang merupakan kekuatan batuan untuk bertahan menahan suatu gaya hingga pecah. Habis itu yang kedua ada RKD yang merupakan metode untuk penandaan penilaian kualitas batuan berdasarkan kerapatan kekar. Terus yang ketiga ada jarak diskontinuitas atau jarak kekar. Ini merupakan jarak antara satu bidang kekar dengan bidang kekar yang lainnya yang saling berdekatan secara tegak lurus. Habis itu yang keempat ada kondisi diskontinuitas yang terdiri dari beberapa parameter pembobotan. Itu ada kondisi persistensi kekar, ada konsistensi kekasaran kekar, ada kondisi bukaan apertur kekar, ada kondisi shear kekar, ada kondisi pelapukan kekar. Yang kelima ada kondisi air tanah yang menjelaskan gambaran umum dari kondisi air tanah ini ada bisa kering, lembab, berair, basah, ataupun mengalir. Yang keenam ada orientasi diskontinuitas yang merupakan strike dip diskontinuitas dari suatu kekar. Berikut merupakan tabel RMR yang berisi mengenai tentang pembobotan untuk kuat tekan batuan, rock quality designation atau RQD, jarak diskontinuitas, kondisi diskontinuitas, kondisi air. Terdapat SMR atau slopeness rating, merupakan suatu metode untuk menentukan suatu jenis longsoran, sehingga dapat dikeluarkan suatu rekomendasi untuk perkuatan lereng untuk kondisi suatu lereng tertentu. SMR digunakan untuk memperkirakan sudut kemiringan lereng pengupasan yang aman berdasarkan parameter rock mass rating.
Prosedur perhitungan SMR berdasarkan nilai RMR dengan menggunakan beberapa rumus berikut. Pertama adalah Lauscher 1985, lalu Romana 1980, Hall 1985, dan juga OR 1992. Pada analisis kestabilan lereng, dalam suatu pekerjaan yang mengakibatkan kegiatan penggalian maupun kegiatan penimbunan merupakan masalah yang harus diperhatikan. Hal ini sangat berkaitan dengan kerugian yang timbul jika terjadi suatu kelongsoran. Tingkat kestabilan pada suatu rancangan lereng perlu diukur dengan menggunakan suatu standar yaitu faktor keamanan atau FS. FS merupakan suatu fungsi antara gaya yang menahan longsoran dan juga gaya yang menyebabkan longsoran. Salah satu metode yang dikembangkan dalam menganalisa kestabilan lereng adalah metode kesetimbangan batas, menurut Bowles 1989. Pada dasarnya, kunci utama gerakan tanah adalah kuat geser yang dapat terjadi akibat tak terdrainase, efektif untuk beberapa kasus pembebanan, meningkat sejalan peningkatan konsolidasi sejalan dengan waktu atau dengan kedalaman, dan berkurang dengan meningkatnya kejenuhan air sejalan dengan waktu atau terbentuknya tekanan pori yang berlebih atau terjadi peningkatan air tanah. Lalu ada metode kestabilan lereng. Metode yang dapat digunakan untuk perhitungan faktor keamanan atau FS yaitu bisa menggunakan metode Limit Equilibrium Methods atau LEM, seperti metode Wallenius, Janbu, Spencer, dan Morgenstern-Price. Metode yang digunakan dalam perhitungan FS ini menggunakan metode Bishop dan metode Janbu. Metode Bishop, metode ini mengabaikan gaya gesek antar irisan dan kemudian mengasumsikan bahwa gaya normal cukup untuk mendefinisikan gaya-gaya antar irisan. Bishop 1955. Gaya normal di dasar dari tiap irisan ditentukan dengan menggunakan jumlah gaya-gaya dalam arah vertikal. Lalu ada metode Janbu. Metode ini memiliki asumsi sama dengan metode Bishop yang mengasumsikan bahwa gaya normal antar irisan diperhitungkan, tetapi gaya geser antar irisan diabaikan atau bernilai nol. Perbedaan antara metode Bishop sederhana dengan metode Janbu sederhana terletak pada penurunan angka faktor keamanan atau FS. Bishop menurunkan angka faktor keamanan dari kesetimbangan vertikal, sedangkan Janbu menurunkan angka faktor keamanan dari kesetimbangan horizontal. Percepatan gempa ini disebut juga dengan prosedur statik. Nah, berbeda dengan statik itu terdapat di koefisien KH atau pembaginya, yaitu driving force atau gaya penggerak itu sendiri. Nah, pada metode prosedur statik ini diperlukan suatu koefisien prosedur statik atau koefisien gempa horizontal atau disebut dengan nilai KH. Nah, koefisien dari percepatan statik ini harus punya kaitannya dengan gerakan tanah. Nah, berdasarkan analisis dari Newmark ini dengan Newmark dalam Hop and Bray 1921 dengan percepatan hasil KH sama dengan 50% dari nilai PGA. Nah, nilai KH itu adalah nilainya 0,5 AMAX per gram, menunjukkan bahwa perpindahan seismik akan kurang dari 1 meter. Nah, itu menurut Haynes and Franklin 1994. Nah, nilai PGA ini didapatkan dari memasukkan koordinat penelitian GA sebesar 0,009, maka KH pada daerah pengoboran yaitu 0,09 dikali 0,5 jadi 0,0045. Data dari hasil tabel RMR GT03. Berdasarkan penelitian perhitungan dari pesimis dari nilai RMR setiap A didapatkan nilai RMR yaitu sama dengan 35, itu RMR minimum. Nah, pengambilan nilai pesimis ini diambil karena meminimalisir risiko dari longsoran lereng, maka dari itu diambil parameter RMR kecil dari kondisi batuan terburuk yaitu pada run ke-25 dari kedalaman 35,18 sampai 36,68 yang terdiri dari batuan siltstone, sandstone, dan koal. Nah, dari nilai RMR ini didapatkan klasifikasi lereng masa batuan termasuk dalam kelas 4 yaitu buruk klasifikasi RMR-nya. Nah, berdasarkan perhitungan weight average dari nilai SMR-nya setiap run dengan menggunakan klasifikasi Lauscher, Hall, dan OR didapatkan nilai SMR pesimistik itu 45 derajat. Itu SMR minimum dari data GT03 ini. Nah, pengambilan ini diambil karena menjaga-jaga risiko terburuk dari keruntuhan lereng. Nah, SMR minimum ini juga berada pada run ke-25 dari kedalaman 3518 sampai 3668 yang terdiri dari siltstone, sandstone, dan juga koal. Dan data SMR RMR dari data GT05 yang dimana berdasarkan perhitungan pesimis dari nilai RMR ini mendapatkan nilai RMR terkecil yaitu 45. Pengambilan nilai pesimis ini diambil seperti data GT03 untuk meminimalisir akibat longsoran lereng. Nah, ini juga di data
GT05 ini RMR ini terjadi pada run ke-25 pada kedalaman 2.74 sampai 2.24 yang terdiri dari batuan carbonaceous sandstone, coalition shell, coal, dan carbonaceous sandstone. Dari nilai RMR ini didapatkan klasifikasi lereng massa batuan termasuk dalam kelas 3 yaitu kelas sedang. Nah, untuk nilai SMR dengan klasifikasi Lobster, Hall, dan All didapatkan nilai SMR pesimistik itu 54.25. Pengambilan nilai ini juga diambil sekecil mungkin untuk menjaga risiko terburuk dari keruntuhan lereng. SMR minimum ini berada pada run ke-25 dari kedalaman 27.74 sampai 29.24 yang terdiri dari batuan carbonaceous sandstone, coalition shell, coal, dan carbonaceous sandstone. Dan pada run ke-32 dari kedalaman 36.95 sampai 38.24 yang terdiri dari batuan sandstone dan intermediate limestone. Untuk korelasi geoteknik, penampang korelasi di atas dibuat berdasarkan korelasi litostratigrafi. Setiap litologi yang sama di sumur GT3 dengan kedalaman 54,68 meter akan diinterpretasikan menerus atau bersambung pada jenis litologi yang sama pada sumur GT5 dengan kedalaman 80,03 meter. Dari korelasi tersebut dibuat lereng high wall di dekat GT5 dengan pertimbangan lapisan batubara yang berada di dekat sumur GT5 lebih tebal dibandingkan dengan batubara di dekat GT3. Maka akan menambah hasil tambang dan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Lalu, lereng dikupas dengan overall slope 30-60 derajat dan ketinggian 40 meter, 60 meter, dan 80 meter. Selain itu, akan dibuat pula simulasi low wall yang paling mendukung pertambangan dari segi keamanan nilai FS-nya. Pada korelasi tersebut, dijadikan 12 unit lapisan dengan material properties yang didapatkan dari hasil uji lab, berdasarkan hasil dari pengeboran dan uji laboratorium. Penampang geologi bisa disimulasikan dengan baik, nah maka dibutuhkan data material properties. Nah, data ini yang terdiri dari ada natural density, ada gradient density, ada kohesi dan sudut geser dalam. Nah, berdasarkan hasil dari pengeboran uji laboratorium didapatkan bahwa material properties terdiri seperti tabel yang masih kosong, yang masih ada yang kosong. Nah, untuk itu tabel kosong ini akan diisi dengan data dari software Rocklab dengan masukkan yang pertama nilai SIGCI-nya yang merupakan nilai yang dimasukkan dalam parameter UCS yang di atas tadi. Habis yang kedua ada nilai GSI yaitu nilai ini yang dipilih nanti ada rock tipenya general dan dimasukkan nilai GSI yang paling kecil karena nilai GSI yang kecil itu menunjukkan bahwa semakin mendekati bukan keadaan awalnya atau intake rock gitu. Jadi untuk mencari kemungkinan keburuk dari suatu batuan di lapangan gitu kita. Nah, dari GSI ini diambil dari data GT03 dan GT05 dari dua data itu. Nah, dari dua data itu dicari yang paling kecil. Nah, habis itu dimasukkan. Tetapi kalau ada pelapisan yang tidak masuk di antara korelasi, misalkan data GT03 nggak ada di korelasi gitu. Nah, itu dimasukkan data GT05-nya aja. Nah, selanjutnya itu ada nilai ini. Nah, ini dicari data pelapisannya, tetapi untuk ini nilai yang untuk dicari data pelapisannya, tetapi untuk coal tuh diganti dengan meta sandstone. Itu karena di sini kami menyimpulkan terbentuknya sama itu di temperatur, di dalam perubahan temperatur dan perubahan tekanan gitu. Itu untuk nilai D ini adalah merupakan faktor kerusakan yang dipilih tergantung kepada derajat kerusakan massa batuan yang disebabkan oleh peledakan maupun pelepasan tegangan akibat penggalian. Dan di sini dipilih yang penggunaannya untuk slope. Lalu karena ini open pit dipilih mechanical extension dengan nilai 0,7 Cook and Brown classification. Setelah itu data dimasukkan akan keluar nilai more kolom yang ada nilai P-nya, sudut geser dalam, dan juga nilai kohesinya. Nah, nilai kohesi ini harus dikali 1000 karena dirubah dari MPa ke KPa dan dimasukkan ke tabel yang sudah ada tulisannya seperti ini. Penampang geologi teknik ini dibuat berdasarkan material properties. Lereng akan disimulasikan dengan software Slide 6.0. Berikut merupakan penampang geologi yang akan disimulasikan baik di lereng high wall dan low wall. Penampang geologi ini dibuat berdasarkan data kedalaman GT3 yaitu 54,68 dan kedalaman GT5 yaitu 80,03 dengan ketinggian perlapisan yang diambil dari korelasi. Selanjutnya, lapisan di bawah sandstone 3 dibuat juga sandstone 3 lagi. Hal ini karena bagian di bawah lapisan tidak terdapat data lapisan lagi, sehingga diambil kesimpulan untuk mengikuti lapisan di atasnya. Simulasi dilakukan sebanyak 144 simulasi untuk high wall dengan rincian tinggi 40, 60, dan 80 meter. Kemudian dari masing-masing tinggi lereng akan disimulasikan dengan dua metode yaitu Bishop dan Janbu dan 4 sudut lereng 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan 45 derajat. Berikut ini merupakan data overall slope high wall dari metode Bishop dan juga Janbu.
Di bawah ini merupakan contoh simulasi high wall pseudostatic dari dua metode. Di sebelah kiri ini merupakan metode Bishop, di sebelah kanan menggunakan metode Janbu. Bisa dilihat bahwa kedua metode ini memiliki nilai Fs yang berbeda. Pada dua simulasi ini diberikan kondisi berupa deweathering dan juga diberikan gangguan karena tadi sudah disebutkan pada sebelumnya menggunakan pseudostatic. Selanjutnya di bawah ini merupakan contoh simulasi high wall static dengan dua metode. Di sebelah kiri menggunakan metode Bishop dan di sebelah kanan menggunakan metode Janbu dan juga dengan kondisi deweathering. Itu ada pembahasan nilai sudut lereng terhadap Fs. Nah, dari grafik tabel yang berasal dari perbandingan sudut pada ketinggian 80 antara nilai statik dan pseudostatik ini, pada metode Janbu ini kita dapat ketahui bahwa grafik yang di bawah itu menunjukkan bahwa sudut overall berpengaruh terhadap nilai Fs. Hubungan antara sudut overall dengan nilai Fs itu berbanding terbalik. Jika sudut overall makin tinggi, maka lereng semakin terjal dan beban yang ada semakin berat, sehingga beban gaya penahan untuk menahan lereng tetap di posisi semakin berat. Nilai Fs-nya pun akan semakin kecil otomatis. Dua ini ada pembahasan nilai Fs dengan berbagai kondisi. Dari data ini diambil dari nilai Fs dengan kondisi dry, saturate, deweathering pada kondisi statik dan pseudostatik. Ini yang diambil contohnya satu aja pada ketinggian 40, metodenya Janbu. Nah, pada ini diketahui bahwa nilai Fs tertinggi itu didapat dari kondisi lereng yang statis tanpa dipengaruhi intensitas getaran batuan. Kondisi air tanah di permukaan lebih kecil nilai Fs-nya dibanding dengan kondisi air tanah yang berada di dalam lapisan tanah, atau deweathering ataupun keadaan dry, baik dalam keadaan statik maupun pseudostatik. Hal ini dikarenakan pengaruh air dalam keadaan saturate itu membuat struktur tanah di dalam stabil. Lagi karena saturate itu berada pada kondisi aquifer bebas yang di sana tidak memiliki lapisan penekan pada bagian atas zona jenuhnya. Yang ketiga ini ada pembahasan tentang perbandingan nilai Fs berbagai macam metode pada sudut lereng optimum. Nah, metode yang digunakan ini yaitu Janbu dan Bishop yang kita gunakan, karena menurut kami Janbu Bishop ini merupakan metode paling optimum yang bisa menghasilkan nilai Fs terbesar. Nah, dari grafik ini bisa dilihat kalau metode perhitungan Bishop Janbu ini berpengaruh terhadap nilai Fs. Metode Janbu lebih tinggi nilai Fs-nya dibanding dengan Bishop. Tetapi jika dilihat dari keadaan statik dan pseudostatik, metode Bishop lebih stabil dibandingkan dengan metode Janbu. Nah, perbedaan ini karena metode Janbu lebih memperhitungkan secara horizontal, tapi kalau Bishop dia secara normal force atau secara vertikal kronologinya. Nah, di sini untuk analisa data SMR per layer ini, jadi tabel yang sebelah kanan ini merupakan data SMR dari 12 lapisan yang sudah dibuat di penampang geologi itu dan juga dikorelasiin tadi. Nah, data dari situ diambil nilai SMR paling kecil itu dari data GT3 dan GT05. Tapi dari data GT05, GT05 yang paling GT03 dan GT05 yang paling kecil ini diambil yang paling kecil lagi untuk sudutnya. Nah, dari sudut SMR yang terkecil ini berada pada lapisan keystone yaitu 45 derajat, dan SMR terbesar itu nilainya 55 derajat. Nah, selanjutnya nilai ini disimulasikan ke dalam data per lapisan. Tetapi untuk semua hasil seperti yang di kiri ini, semua hasil simulasi itu nilai Fs-nya semua cenderung di atas stabil karena baik metode Bishop ataupun Janbu. Nah, tapi untuk soil tidak dihitung karena tidak mempunyai nilai SMR. Analisis low wall kondisi optimum. Dari data low wall di atas yang diperoleh dengan kondisi optimum, di sini menggunakan sudut terendah dari SMR yaitu 35 derajat dengan kedalaman 40 meter. Karena ketinggian tersebut merupakan ketinggian optimum. Karena makin rendah ketinggian nilai Fs yang didapatkan pun semakin besar, dan untuk mengebor dengan kedalaman lebih dalam itu juga tidak ekonomis. Lebih baik menggunakan kedalaman yang tidak terlalu dalam, tetapi material eksplorasinya diperoleh banyak sehingga dengan sudut yang dianggap cukup stabil dan tidak terlalu landai, dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam bisa membuat ekonomis suatu pengeboran dengan material eksplorasi sebanyak mungkin, tetapi tetap menjaga faktor safety-nya. Di antara dua metode itu, metode Janbu relatif memiliki nilai Fs yang lebih besar atau lebih optimum. Untuk desain rekomendasi penggalian, pada open pit menggunakan ketinggian 40 meter dengan sudut 40 derajat. Sudut dan kedalaman yang dipilih berdasarkan dengan efisiensi untuk proses pengeboran dan dapat menghemat biaya pada saat pengeboran. Dikarenakan sudut pada ketinggian tersebut sudah dapat mengambil material batu bara pada ketiga lapisan, sehingga sudut dan kedalaman tersebut direkomendasikan. Lereng pengeboran dibuat berundak-undak menurut Stacy 2003 dan juga memperhatikan faktor keselamatan atau Fs, dan juga mendapatkan nilai Fs yang relatif stabil dengan menggunakan metode Janbu dan juga metode Bishop. Didapatkan nilai Fs 1,211 dengan metode Bishop dan nilai Fs 1,305.
dengan mempertimbangkan pada kondisi terburuk, yaitu dengan adanya kondisi air tanah di permukaan dan juga dengan adanya seismic load. Sehingga jika kondisi air tanah diturunkan, kondisi lereng akan tetap stabil. Berikut ini merupakan simulasi untuk rekomendasi penggalian menggunakan metode Janbu. Dan berikut ini merupakan kondisi rekomendasi penggalian menggunakan metode BIS. Nah, yang terakhir ada kemampu galian. Kemampu galian ini merupakan suatu ukuran apakah suatu massa batuan mudah digali atau sulit digali. Nah, suatu massa batuan ini memiliki tingkat kemampu galian tertentu dari easy ripping sampai extremely difficult, itu yang paling susah digali, sehingga perlu untuk melakukan peledakan. Ada banyak faktor juga yang mempengaruhi kemampu galian itu sendiri. Nah, menurut metode dari Abu Latif dan Cruden 1983 ini, terdapat beberapa kriteria yang melakukan metode penggalian. Di antaranya ada nilai RMR yang kurang dari 30 itu dilakukan penggalian langsung. Tapi kalau nilai RMR tentang 30-60 itu dilakukan penggaruan. Tapi kalau yang lebih dari 60 itu dilakukan peledakan. Nah, berdasarkan dari data RMR dari GT03 ini diperoleh nilai RMR dengan rentang 35-72 yang dimana dilakukan penggaruan ya, atau ripping gitu. Nah, tapi untuk di atas 60 itu dilakukan peledakan, tapi resikonya kalau untuk peledakan itu bisa merusak lapisan di sekitarnya. Disarankan untuk biasanya memakai peledak yang sesuai dengan kapasitasnya, jadi daya ledaknya tidak terlalu besar. Nah, sedangkan untuk data RMR GT05 juga diperoleh dari rentang 45-80 yang posisinya juga sama, kemampu galiannya itu secara penggaruan, dan juga kalau misalkan yang di atas 60 itu bisa dilakukan peledakan.